Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nastabiqi bihi ni'matahu alayna wa nastadfi'u bihi niqmatahu minna. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala taradufi alaihi wa tawali ata'ihi huwa ahlun likulli hamdin wa thana'. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وتباركت آلاؤك ونصلي ونسلم على صفوة خلق الله سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين الذي هدى الله به البشرية وأنقذها من مهاوي هلكة والضلال وأخذ بيدها إلى نور الهدى والإيمان صلاة وسلاما ينتظم في سلكهما الشريف آله الأبرار وصحبه الأخيار ومن اتبعهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد طيبتم وطاب ممشاكم وسعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, jajaran pegawai di kantor Baitul Mal Aceh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, ada siang yang cerah ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayah sehingga masih bisa menunaikan yang pertama kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat, menjadikan amal ibadah salat zuhur yang baru saja kita kerjakan ini sebagai salah satu amal kebajikan, investasi kebaikan yang akan kita petik nanti hasilnya di hari akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Mubassirullah SMA, halaqah pertama kajian ilmiah Ramadaniyah antara kantor Baitul Mal Aceh dengan Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh. Dimintakan kepada kami untuk menyampaikan tausiah sebagaimana tadi yang sudah kita dengar, bahwasanya tema kita seputar Ramadan karunia yang agung. Mungkin ini satu hal yang sudah sering kita dengar, tapi tidak salah kita mengulang-ulang kembali sehingga betul-betul mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling bermakna dalam hidup kita, karena belum tentu nanti ke depan kita masih bertemu dengan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis, antaranya Imam Ahmad dalam Musnad, Imam Ibnu Majah dan para ulama hadis lainnya dari beberapa sahabat, di antaranya sahabat Talhah, Abu Hurairah, bahwasanya Sayyiduna Talhah bin Ubaidillah pernah suatu hari menceritakan kepada kita, ada dua pemuda, mungkin ini juga sudah sering didengar. Ada dua pemuda yang masuk Islam di depan Rasulullah SAW. Nah, kedua pemuda ini dari kabilah Qudha'ah, dari kabilah Qudha'ah. Nah, kemudian singkat cerita, pasca masuk Islam, Sayyidina Talha menceritakan kedua pemuda ini. Pemuda yang pertama pergi berjihad fi sabilillah, fastushhida, kemudian beliau syahid, mati syahid. Wa ukhiral akharu sanatan, dan pemuda yang kedua, temannya ini hidup 1 tahun lagi pasca wafat temannya yang pertama. Kemudian Sayyidina Talha menceritakan, suatu malam aku bermimpi, fa uritul jannata, suatu malam aku bermimpi aku melihat surga. Tentu ini bukanlah mimpi yang main-main, karena diucapkan oleh seorang sahabat. Yang membedakan sahabat dengan kita hanya satu, sahabat tidak pernah berdusta. Sahabat tidak pernah berdusta. Ini perbedaan yang paling mencolok lah antara kita dengan sahabat. Jadi sahabat tidak pernah berdusta.
Kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, fa uritul jannata fara'aitul muakhkhara minhuma udkhila qabla syahid. Jadi masuk surga, aku melihat surga, kemudian aku lihat pemuda yang kedua yang tadi wafat 1 tahun pasca temannya tersebut, udkhila qabla syahid, dimasukkan duluan ke dalam surga. Fata'ajjabtu, aku keheranan dengan peristiwa ini, karena yang pertama ini meninggal tapi fi sabilillah, syahid. Syahid itu adalah jenjang yang tertinggi di dalam Islam, itu level tertinggi. Tidak ada yang bisa menyaingi jihad ataupun mati syahid. Fata'ajjabtu, aku keheranan, ini dalam mimpinya. Kemudian singkat cerita, Talha mengatakan, fa asbahtu fa dzakartu dzalika li Rasulillah. Nah, saat aku bangun tidur di pagi hari, tentu setelah menunaikan kewajiban kepada Allah, aku ceritakan mimpiku ini kepada Rasul. Nah, di sana Rasul langsung menjawab atau menanggapi mimpinya Talha ini, mimma ta'ajab, kenapa kamu heran wahai Talha? Alaysa qad sama Ramadan? Bukankah pemuda yang kedua ini yang wafat 1 tahun pasca wafat temannya fi sabilillah, qad sama Ramadan, dia sempat berpuasa Ramadan, 1 tahun lagi dia berpuasa atau dia bertemu dengan Ramadan. Wa shalla 6,000 raka'atan, dan dalam 1 tahun itu dia pun bisa salat 6.000 sekian rakaat lagi. Ini salat apa? Salat wajib. Karena seorang muslim itu kalau tidak pernah tinggal salat, maka sehari semalam kan salat 17 rakaat. Dikalikan katakanlah 360 hari atau 365 hari, maka akan keluar hitungan 1125 katakanlah rakaat. Ini Rasul saat mengungkapkan itu, bukankah dia sempat salat lagi 6.000 sekian rakaat lagi dan rakaat-rakaat lainnya. Jadi itu bukan satu hal yang aneh, kata Rasul. Kenapa dia dimasukkan dahulu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya kan dikomentari oleh para ulama. Yang pertama sekali, begitu banyak tentu pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya, Ramadan adalah karunia. Ramadan adalah nikmat. Ramadan adalah anugerah terbesar atau anugerah yang besar, yang bila kita berjumpa dengannya, maka sungguh sebuah satu hal yang patut disyukuri. Bahkan para ulama juga menyimpulkan dari hadis ini, begitu banyak saudara-saudara kita yang sekarang sudah berada di alam kubur berharap agar kalau bisa dihidupkan untuk bertemu dengan Ramadan. Jadi Ramadan adalah karunia agung. Bertemu dengan Ramadan adalah sebuah pertemuan yang sangat berarti di dalam hidup ini. Bahkan kami pun pernah membaca di dalam sebuah kitab karangan Imam Qalyubi, Imam Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi. Ini yang bagi yang mengaji di dunia pesantren akan tahu kitab ini, kitab mahalli, ya kan? Kitab mahalli. Nah, kitab mahalli ini kan disyarah oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, kitab Jalaluddin Al-Mahalli ini kemudian syarahan beliau, ulasan beliau terhadap matan minhaj tersebut diulas kembali, disyarah kembali oleh para ulama, di antaranya Imam Qalyubi, Imam Umairah, ya kan? Nah, yang dikenal dengan Mahalli, kitab Mahalli. Ya, yang sedikit tinggilah levelnya. Mungkin di sini dipelajari di kelas 6 atau kelas 7. Di dunia pesantren di Aceh kita ini, di Azhar juga di Fakultas Syariah, ya kan? Nah, Imam Qalyubi mengisahkan ini juga tentang Ramadan. Imam Qalyubi mengisahkan bahwasanya ada sebuah cerita dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ini seorang ulama hadis. Bahkan level beliau itu, kapasitas beliau dalam dunia hadis itu sudah sampai level tertinggi. Kalau dalam ilmu fikih kita mengenal dengan imam mujtahid, ya kan? Imam mujtahid itu berbilang, tidak banyak, bisa dihitung dengan tangan. Nah, dalam dunia hadis, level tertinggi dalam dunia hadis itu namanya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu juga berbilang, tidak banyak.
Nah, salah satunya Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri Al-Kufi. Jadi ini wafat tahun 160 Hijriah. Jadi pada tingkatan tabi'in lah. Jadi satu periode bisa kita katakan semasa dengan Imam Malik dan kawan-kawan. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini mengisahkan tentang perjalanan beliau, kata Imam Qalyubi. Ini ada di dalam kitab An-Nawadir karangan Imam Al-Qalyubi. Kata Imam Sufyan, aqamtu bi Makkah 3 sinin. Aku pernah tinggal, beliau dari Kufah, Kufah di Baghdad di Irak. Aqamtu bi Makkah 3 sinin. Aku pernah tinggal di kota Makkah 3 tahun, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian beliau mengatakan, wa kana rajulun min ahliha ya'ti kulla yawmin inda adh-dhahirati ila al-masjid. Ada satu orang penduduk di kota Mekah ketika itu, beliau setiap hari kulla yawm datang di waktu siang di panas terik mentari, kemana? Ke masjid. Apa yang dikerjakan oleh laki-laki ini? Yatufu wa yusalli raka'ataini wa yusallimu alayya thumma yarji'u ila baitihi. Jadi pemuda ini atau penduduk kota Mekah ini dia masuk Masjidil Haram, kemudian dia tawaf. Makanya sunnah setiap masuk Masjidil Haram kita tawaf dulu baru salat sunnah. Jadi tawaf, setelah tawaf dia salat 2 rakaat, kemudian dia menyalami aku, kemudian dia pulang ke rumahnya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Terus itu, fahasula li bihi ulfah wa mahabbah. Akhirnya kami akrab, saling akrab. Fasirtu ataraddadu ilaihi. Kemudian saya mengunjungi dia, kata Imam Sufyan, karena sudah mulai akrab. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri menceritakan pada suatu hari dia sakit. Hasulallahu marad, fada'ani, dipanggilnya aku ketika dia sakit ke rumahnya. Laki-laki ini mengatakan, Sufyan, idza mittu, kalau aku meninggal, kata laki-laki ini kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Idza mittu, ini cerita, tapi yang menceritakan seorang ulama hadis. Sudah level Amirul Mukminin fil hadis, thiqah. Ya Sufyan, idza mittu, kalau aku meninggal wahai Sufyan, tolong 4 hal. Yang pertama, ghassilni bi nafsika, tolong kamu yang mandikan aku. Wasalli alayya, dan kamu juga yang menyalati aku. Kemudian wadfanni, dan kamu juga yang menguburkan aku. Wala tatrukni tilkal lailata wahidan fi qabri. Tapi aku mengharapkan setelah kamu kuburkan aku, jangan kau tinggalkan aku di kuburan. Tolong malam itu saja kamu temani aku di kuburan. Walaqinni at-tauhida inda su'ali munkarin wa nakir. Dan tolong kamu talkinkan aku. Ini kita enggak bahas masalah talqin, ya. Intinya khilaf. Jadi kamu mandikan aku, kamu salatkan aku, kamu kuburkan aku, kamu temani aku di kuburan, dan tolong kamu talkinkan aku tauhid. Fadhamintu lahu dzalik. Kata Sufyan, oke, aku jamin insyaallah akan aku kerjakan apa yang kamu mau. Nah, akhirnya laki-laki ini wafat. Nah, kemudian Imam Sufyan mengerjakan apa yang dia lakukan, apa yang dia minta kepada Imam Sufyan. Nah, suatu hari Imam Sufyan mengatakan dalam peristiwa tersebut Imam Sufyan mengatakan, fa bainama ana bainan naim wal yaqadhan. Suatu hari saat aku berada antara tertidur dan sadar, seperti mungkin karena kecapean, ya kan? Sami'tu hatifan min fawqi yunadi. Aku mendengar suara memanggilku dari atas, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, suara ini mengatakan apa? La hajata lana ya Sufyan, ya la hajata lana ila hifdzika wala ila talqinika wala ila unsika. Sufyan, kami enggak butuh kepada penjagaan kamu terhadap temanmu ini. Kami enggak butuh kamu jaga dia. Kami enggak butuh kamu talkinkan dia. Kami enggak butuh kamu temani dia. Faqad anasnahu wa laqannahu. Ini suara kata Imam. Kami yang telah menemani dia dan kami pun yang telah mentalkinkan dia. Suara ini. Kemudian Imam Sufyan mengatakan,
Qultu bimada? Bagaimana caranya bisa seperti itu? Dijawab bisiyamihi, di sini garisnya, bisiyamihi syahri ramadhana wa itba'ihi bisittin min syawal. Karena laki-laki ini kami berikan jaminan seperti itu karena dia telah berpuasa Ramadan dan kemudian dia mengikuti Ramadannya itu dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi sempurna 1 tahun pahala yang didapatkan oleh seorang muslim bila menggabungkan antara Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal. Kemudian Sufyan mengatakan, Ats-Tsauri rahimahullah taala, fastaiqadhtu, tiba-tiba aku tersadar. Falam ara ahadan, aku tidak melihat satu orang pun di sekelilingku. Kemudian Imam Sufyan mengatakan kembali, fatawaddatu fasallaitu hatta nimtu. Fara'aitu mithlal awal wa hakadha 3 marrat. Kemudian Imam Sufyan mengatakan akhirnya karena enggak ada orang, aku langsung berwudu, kemudian aku salat sampai aku tertidur dan kembali bermimpi hingga 3 kali, mimpi yang sama, kata Imam Sufyan. Fatayaqantu annahu minar rahman la minasyaitan. Dan disitulah aku yakin bahwa itu bukan dari setan, bukan dari setan. Kemudian aku berdoa, Allahumma waffiqni li siyami dzalika. Ya Allah, tolong kau berikan aku taufik agar aku mampu berpuasa Ramadan dengan sempurna. Jadi Ramadan sebuah karunia agung. Kalau dari kisah yang diceritakan oleh Imam Qalyubi, pengalaman Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ramadan tersebut bukan hanya akan kita nikmati hasilnya bila kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh di akhirat, bahkan pun di alam kubur pun kita akan mendapatkan manfaat daripada puasa Ramadan yang kita kerjakan. Jadi tentu pesan yang sudah sering kita dengarkan yang disampaikan oleh para ulama, mari kita maksimalkan. Mari kita maksimalkan keberadaan kita di bulan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu sulit. Tidak terasa hari ini sudah hari ke-7, hampir habis sepertiga pertama. Hari ini hari ke-7, ya kan? Hari ke-7 di bulan Ramadan, hampir sepertiga pertama. Waktu terus bergulir begitu cepat. Padahal serasa baru kemarin kita di pertama hilal di bulan Ramadan. Tiba-tiba hari ini sudah hari ke-7. Mari jangan sampai nanti waktu berlalu, detik per detik berlalu, menit per menit berlalu, jam berlalu, bahkan hari berganti hari, kemudian Ramadan tiba-tiba pergi dan kita tidak mendapatkan athar bekas daripada Ramadan tersebut. Mari kita maksimalkan. Yang pertama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pesan saya rasa sungguh sangat penting bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Ibadah tentu luas, ya kan? Kata ibadah, sebagian ulama menafsirkan ibadah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Tapi tentu ada ibadah-ibadah yang perlu kita kejar di bulan Ramadan ini. Puasa itu sudah pasti, ya kan? Sudah pasti. Kalau bisa mudah-mudahan kita betul-betul maksimal untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ibadah yang pertama tentu salat wajib itu sendiri. Ya kan? Salat wajib itu sendiri. Dan kalau bisa mari kita programkan 1 bulan berjamaah. Berjamaah. Ini kesempatan. Kalau berbicara pahala tentu beribadah di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat. Salat jamaah. Mari coba kita azamkan untuk bisa kita tunaikan secara berjamaah 1 bulan minimal di bulan Ramadan ini. Kemudian qiyamul lail, ya kan? Qiyam al-lail. Salat tarawih atau salat tahajud atau qiyamul lail. Ini 3 nama untuk satu ibadah. Nah itu juga mari kita azamkan agar kita bisa memaksimalkan 1 bulan ini tanpa libur. Qiyam al-lail. Bahkan kalau bisa berjamaah. Karena sebagaimana dikatakan dalam banyak hadis, barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin. Maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan dia beribadah sepanjang malam, ya kan? Dulu hadisnya barang siapa yang salat subuh secara berjamaah
maka dia mendapatkan pahala seperti qiyam sepanjang malam. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man qama ma'al imami hatta yansarifan nas, ya kan? Kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang salat tarawih, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, bersama imam sampai selesai, maka dia akan mendapatkan garansi pahala seperti dia beribadah salat tahajud sepanjang malam. Kita azamkan hal tersebut. 1 bulan kita fullkan, ya kan, untuk tarawih tanpa libur. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, ini tentu juga salah satu hal yang harus. Apalagi kita sebagai, katakanlah, saya sering menyampaikan bagi para saudara-saudara kita yang bekerja di instansi-instansi agama, ya kan, Kementerian Agama, Dinas Syariat, Baitul Mal, katakanlah, MPU, katakanlah, ini sebenarnya mujahid-mujahid agama, mujahid-mujahid dakwah. Nah, tentu kita yang harus menjadi contoh, ya kan, menjadi contoh dalam menyemarakkan Ramadan ini. Tilawatul Quran, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lihat di bulan Ramadan. Mukhayyam Al-Quran, ya kan, tahsin Al-Quran, menghafal Al-Quran 1 hari, 3 hari, 10 hari. Nah, kenapa acara-acara itu dibuat khususnya di bulan Ramadan? Karena memang Ramadan adalah syahrul Quran. Ini rahasianya. Ramadan adalah, jadi bertemu dengan Ramadan artinya kita kembali dipertemukan dengan bulan di mana diturunkan kitab suci Al-Quran ini. Jadi ini juga satu hal yang harus menjadi bahan renungan bagi kita. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sebagian para ulama atau jumhur membagi 3 proses turunnya Al-Quran tersebut. Yang pertama, ke Lauhun Mahfuz, ya kan? Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Ya, Al-Quran tersebut utuhnya itu ada di Lauhul Mahfuz, dan itu sudah dilihat oleh malaikat Jibril dulu pertama sekali. Oh, begini Al-Quran tersebut, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, ini proses yang pertama kata para ulama tafsir. Nah, dari Lauhul Mahfuz, proses yang kedua turun ke Baitul Izzah, ke langit dunia, langit sama'id dunia. Nah, inilah yang terjadi di bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Qur'an. Itu dari Lauhul Mahfuz ke sama dunia, ke Baitul Izzah. Kapan dia? Di malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, di malam Qadar. Itu proses turunnya sekaligus. Jadi turunnya Al-Qur'an sekaligus itu dari Lauhul Mahfuz ke sama dunia. Baru dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur-angsur. Ini proses yang ketiga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dalam surat Al-Isra. Quran kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah berangsur-angsur, 'ala mukthin, perlahan-lahan, agar engkau bacakan kepada manusia, ya kan? Nah, ini dalilnya yang 23 tahun itu, atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, ini proses dari langit dunia kepada Rasul. Jadi bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Nah, mari kita kembali memperbaiki. Kalau umpamanya sempat 1 bulan interaksi kita dengan Al-Quran kurang, nah mari di bulan Ramadan ini kita kembali mengevaluasi interaksi kita dengan Al-Quran. Tentu interaksi dengan Al-Quran juga sudah dibicarakan begitu luas oleh para ulama. Kita baca, kita hafal, kita tadabburkan, kita amalkan, ya kan? Itu jenis-jenis interaksi dengan Al-Quran. Minimal dalam bulan Ramadan ini kita mengkhatamkanlah Al-Quran tersebut. Minimal berapa? Ya minimal 1 kali. Minimal satu kali. Tentu ini sungguh sangat mudah. Tapi senang kita dengar ketika ada yang bisa mengkhatam sampai berkali-kali. Tapi ini minimal di bulan Ramadan kita bisa mengkhatam 1 kali Al-Quran. Bagi yang belum bisa, katakanlah, jadikan Ramadan kali ini adalah momen kesempatan untuk kita bisa membaca Al-Quran tersebut. Jadi yang ingin kita
harapkan agar nanti ketika kita bertemu Allah sudah bisa kita baca Al-Quran. Kan tidak mungkin kita bertemu dengan Allah, Al-Quran tidak bisa kita baca. Senang kita kawan-kawan diikat di provinsi membuat halaqah Al-Quran dari masjid ke masjid setiap subuh ya. 2 pekan sekali di waktu subuh. Nah, ini wajib ini, apalagi kita di Aceh yang sudah menjadi daerah penerapan syariat Islam. Jadi syariat Islam itu agar betul-betul nanti tidak dipahami oleh sebagian masyarakat, sebagaimana yang juga sering kita dengar, ya kan, hanya berkisar pada hudud saja. Nah, ini satu hal yang sangat negatif. Tapi kita buat halaqah Quran di masjid-masjid itu adalah syariat Islam. Kan sedih. Saya terus terang ketika pertama kali mendengar bahwasanya untuk naik jadi calon anggota legislatif, untuk jadi calon bupati, gubernur harus dites Al-Qur'annya. Berarti ini kan diragukan, ya kan? Diragukan kalau banyak yang tidak bisa baca Quran. Nah, ini mungkin menjadi catatan Al-Qur'an tersebut cukuplah sebagaimana kata Imam Al-Ghazali kalau saya tidak salah dalam Ihya Ulumuddin, min afdal atau min a'dham fadail Al-Quran tersebut. Jadi keutamaan Al-Quran yang paling besar itu apa? Annahu kalamullah, dia itu perkataan Allah. Dalam agama kita ini juga sering kami bahasakan dalam pengajian-pengajian. Agama kita ini agama yang logik, yang masuk akal. Enggak ada yang tidak masuk akal dalam agama ini. Kita bertuhan, ya kan? Tuhan kita tidak bisa kita lihat, tapi ada. Tapi walaupun tidak bisa kita lihat, kita bisa berinteraksi dengan Tuhan kita. Ya lewat Al-Quran tersebut. Lewat Al-Quran tersebut. Jadi bagaimana kata Imam Al-Ghazali, cukup Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu cukup keutamaan Al-Quran. Kalau nggak ada keutamaan-keutamaan lainnya, cukup dia itu adalah kalamullah. Di sana Allah mengatakan umumnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita kerjakan, berarti kita. Ini kalau orang enggak pernah berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka dia enggak akan pernah mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Atau nanti pada ayat yang lain faman syahida minkumus syahra falyasum, di bawahnya ya kan, syahrul ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, Allah mengatakan barang siapa yang menyaksikan hilal maka berpuasalah. Ketika kita berpuasa, labbaik Allah, ya kan, kita mengatakan iya Allah, aku akan berpuasa. Ketika kita membaca, kita kerjakan, ada interaksi di sana dengan Allah. Ini sungguh sangat penting. Apalagi saya tertarik membaca ungkapan Imam Fudail bin Iyad. Ini juga satu hal yang menggugah bagi saya secara pribadi. Imam Fudail bin Iyad seorang tabi'in juga, wafat 187 Hijriah, ulama hadis juga. Beliau mengatakan hamilul Quran hamilu rayatil Islam. Jadi para pembawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, guru-guru Al-Quran tersebut adalah hamilu rayatil Islam. Mereka itulah sejatinya pengusung panji Islam. Nah, ini juga kebetulan saya di kantor Baitul Mal, ya kan? Ini pasti sudah ada program tersebut. Tapi perlu mungkin kita tingkatkan, ya kan? Untuk memberikan, mensupport, mendukung gerakan-gerakan Al-Quran tersebut. Baik dari zakat ataupun sedekah, infak, segalanya untuk Al-Quran ini. Untuk mereka-mereka yang membawa Al-Quran, hamil Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Karena mereka tersebut adalah hamilu rayatil Islam. Mereka itu pengusung panji Islam. Nggak mungkin kita teriak-teriak kita ini membela Islam, tapi kita tidak mengerti tentang Al-Quran. Bahkan Imam Ahmad mengatakan pernah bertanya suatu hari. Nah, ini juga mungkin kisahnya diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Imam Ahmad pernah suatu hari, kata Imam Ahmad, aku bermimpi. Imam Ahmad bin Hanbal, aku bermimpi raaitu Rabbal Izzati fil manam. Aku bermimpi bertemu Tuhan. Tak perlu kita bahas, ya kan, bagaimana hakikat mimpinya. Intinya beliau seorang yang fiqah. Nah, ini kalau kita dalam tinjauan hadis tentu kita lihat levelnya langsung. Kata Imam Ahmad, aku bermimpi melihat Tuhan, kemudian aku bertanya kepada Tuhan, ya Rabb, ma aqrab ma yataqarrab bihi ilaikal mutaqarribun. Kira-kira sarana apa yang paling efektif, yang paling cepat,
ya kan, untuk bisa membuat seseorang itu dekat denganmu ya Allah. Kata Imam Ahmad kepada Allah. Allah mengatakan bi kalami ya Ahmad, dengan perkataanku wahai, kalau mau dekat denganku maka dengan Al-Qur'an. Nah, tentu para ulama kita ini kan cerdas. Bertanya lagi, bi fahmin au bi ghairi fahmin. Maksudnya dengan Al-Qur'an mau ngerti atau enggak ngerti Al-Qur'an bisa juga. Kan ada di antara kita mungkin banyak membaca Al-Quran tapi tidak mengerti, ya kan, apa yang tertulis, kecuali setelah kita baca terjemahannya, artinya. Ngerti nggak ngerti juga bisa ya Allah. Kemudian Allah mengatakan bifahmin wa bighairi fahmin. Mau ngerti nggak ngerti, maka ini insya Allah akan merupakan sarana yang efektif untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita maksimalkan Ramadan untuk bisa kembali kita memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran. Tentu ibadah lain, sedekah. Jadi bagi kami qiyamul lail, Al-Quran, sedekah itu kalau betul-betul kita maksimalkan, maka insyaallah akan menjadi ibadah yang sangat berarti bagi kita di bulan Ramadan ini. Kenapa sedekah? Karena Rasul orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau itu menjadi semakin hebat di bulan Ramadan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul di samping dia sebuah karunia yang agung, betul-betul menjadi Ramadan yang paling bermakna dalam hidup kita, dengan kita mampu memaksimalkan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kembali nanti dipertemukan dengan Ramadan, dan mudah-mudahan juga kita tetap bisa memaksimalkan ibadah tersebut bila kita dipertemukan dengan Ramadan. Demikian saya rasa tausiah singkat bagi kami dan bagi kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.